Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas C di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 3 faktor dalam desain eksperimen dan contoh kasusnya, serta interaksi BC. Di sini kami beranggotakan yaitu Saya Faiz Nurjati dengan NIM D600230125. Saya Bunga Ruwaida Mariani dengan NIM D600230136. saya Gentur Arif Wicaksono dengan NIM D600230149. Lalu saya Raffi Falbaihaqi dengan NIM D600230159. Oke, masuk ke materi yang pertama yaitu 3 faktor di dalam desain eksperimen. Interaksi antar faktor dalam desain eksperimen adalah fenomena di mana efek gabungan dari 2 atau lebih faktor terhadap variabel respons berbeda dari efek masing-masing faktor secara independen. Oke, jenis faktor yang pertama yaitu interaksi 2 faktor atau two-way interaction. Interaksi 2 faktor terjadi ketika pengaruh salah satu faktor terhadap variabel respons bergantung pada tingkat faktor lainnya. Dengan 3 faktor sebagai permisalan di sini yaitu A, B, dan C. Interaksi 2 faktor yang mungkin adalah A kali B, yaitu interaksi antar faktor A dan faktor B, A kali C, interaksi antara faktor A dan faktor C, B kali C, interaksi antara faktor B dan faktor C. Misalnya, jika faktor A adalah suhu, faktor B adalah tekanan, dan faktor C adalah jenis bahan. Maka, pengaruh suhu yaitu dilambangkan dengan A terhadap hasil eksperimen mungkin bergantung pada tingkat tekanan yang dilambangkan dengan B atau jenis bahan yang dilambangkan dengan C. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan yang kedua yaitu interaksi 3 faktor atau three-way interaction. Interaksi 3 faktor terjadi ketika efek interaksi 2 faktor bergantung pada tingkat faktor ketiga dengan faktor A, B, dan C. Interaksi 3 faktor dinotasikan sebagai A kali B kali C. Misalnya, efek gabungan dari suhu itu faktor A dan tekanan itu faktor B. Pada hasil mungkin berbeda tergantung pada jenis bahan, yaitu faktor C. Ini menunjukkan bahwa ketiga faktor saling memengaruhi secara bersamaan. Faktor yang ketiga itu ada interpretasi. Interaksi dianalisis menggunakan model ANOVA, Analysis of Variance, atau regresi dengan istilah interaksi dalam model. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel ANOVA, di mana signifikansi dari setiap interaksi diuji. Jika interaksi signifikan, garis plot interaksi sering digunakan untuk memvisualisasikan interaksi. Misalnya, jika 2 garis jajar tidak ada interaksi, jika garis berpotongan menunjukkan adanya interaksi. Hasil interpretasi interaksi membantu memahami kompleksitas hubungan antar faktor. Lalu di sini ada kasus, yaitu kasus penelitian pengaruh pengobatan kesehatan. Dalam penelitian medis, sebuah tim peneliti ingin mengevaluasi efektivitas pengobatan pada pasien diabetes. 3 faktor yang diuji adalah faktor A, yaitu jenis obat, adalah obat X dan obat Y. Faktor B, yaitu diet pasien, adalah diet rendah gula dan diet tinggi serat. Faktor C, yaitu durasi olahraga, adalah 30 menit per hari dan 60 menit per hari. Kasus interaksi 2 faktor, yaitu A kali B, efektivitas obat terhadap pengendalian gula darah mungkin bergantung pada jenis diet yang diikuti pasien. Interaksi 3 faktor
A kali B kali C. Kombinasi obat, diet, dan durasi olahraga mungkin memberikan hasil yang berbeda. Misalnya, obat X lebih efektif dengan diet rendah gula dan olahraga selama 60 menit per hari, tetapi efeknya tidak sama untuk obat Y. Tujuan dari eksperimen ini adalah menemukan kombinasi obat, diet, dan durasi olahraga yang paling efektif dalam mengendalikan gula darah pasien. Baik, mengenai 3 faktor di dalam desain eksperimen sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai interaksi BC, yaitu tentang katalis dan waktu pencucian. Analisis interaksi antara dua faktor, yaitu katalis dengan notasi B, dan waktu pencucian dengan notasi C, dalam eksperimen 3 faktor dengan rancangan acak lengkap atau completely randomized design. Tujuan utamanya adalah memahami bagaimana kombinasi kedua faktor tersebut memengaruhi hasil percobaan atau yield. Kasusnya dalam konteks pengujian signifikan statistik menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance. Di sini ada analisis ANOVA atau analisis hasil uji ANOVA. Untuk source-nya ada A, B, AB, C, AC, BC, dan ABC. Dengan juga ada error dengan DF-nya yang A itu 2, DFB-nya 2, DFAB-nya 4, DFC-nya 1, DFAC-nya 2, DFBC-nya 2, DFABC-nya 4, dan DF untuk errornya 36. Dengan sum of squares yang bagian A itu 13,98, terus yang B itu 10,18, yang AB 4,77, yang C 1,19, yang AC 2,91, yang BC 3,63, yang ABC 4,91 dengan error 21,61. Lalu ada hasil mean square, yang A itu 6,99, yang B 5,9, yang AB 1,19, begitu pula yang C 1,19 juga. Lalu ada yang AC 1,46, yang BC 1,82, lalu yang ABC-nya 1,23 dengan nilai errornya 0,60. Lalu di sini juga ada hasil F-value, yang mana yang A itu hasilnya 11,64, yang B hasilnya 8,48, yang AB hasilnya 1,99, yang C 1,97, yang AC 2,43, yang BC 3,3, yang ABC 2,4. Untuk hasil errornya di sini tidak ada. Lalu lanjut ke yang hasil p-value. Untuk p-value yang pertama, yang A, itu 0,0001. Lalu untuk p-value yang B, yaitu 0,0010. Lalu untuk p-value yang AB, yaitu 0,1172. Lalu untuk p-value itu 0,0610, lalu yang ABC 0,1089. Untuk hasil errornya di sini juga tidak ada. Lalu untuk ada total DF-nya yaitu 53 dan total sum of squares-nya itu 63,19. Dari hasil pengujian ini, pengujian ANOVA, tujuannya untuk menguji pengaruh utama atau main effect dari faktor A, B, C, serta interaksi antar faktor-faktor ini. Untuk interaksinya di sini ada interaksi faktor A dengan faktor B, interaksi faktor A dengan faktor C, interaksi faktor B dengan faktor C, dan juga ada interaksi 3 faktor, yaitu antara faktor A dan faktor B dan faktor C. Untuk hasil utama dari tabel ANOVA ini, yaitu yang pertama untuk faktor A, nilai P-nya itu kurang dari 0,001.
yang artinya hasilnya itu sangat signifikan. Lalu untuk yang kedua yaitu faktor B, untuk nilai P-nya itu sama dengan 0,0010, yang mana hasilnya juga signifikan. Lalu ada faktor C dengan nilai P sama dengan 0,1686, yang mana hasilnya itu tidak signifikan secara individual. Lalu ada yang interaksi BC dengan nilai P sama dengan 0,0610, yaitu hasilnya hampir signifikan. Lalu ada yang terakhir interaksi ABC, yaitu dengan nilai P sama dengan 0,1089 dengan hasil tidak signifikan. Meski faktor C tidak signifikan secara individual, interaksinya dengan faktor lain, yaitu faktor BC dengan faktor C, itu mendekati signifikan atau hampir signifikan, yang mana menunjukkan ada pengaruh gabungan yang relevan. Lalu untuk hasil yang kedua, di sini ada hasil tabel dua arah atau two-way table. Di sini ada mengenai washing time dengan katalis B dan katalis C. Untuk katalisnya ada katalis 1, katalis 2, dan katalis 3. Untuk washing time-nya ada 2, yaitu di 15 menit dan 20 menit. Untuk katalis yang pertama, di waktu 15 menit itu ada menghasilkan 12,19. Untuk yang 20 menit menghasilkan nilai 11,29. Lalu untuk yang katalis kedua, dengan washing time di 15 menit itu menghasilkan nilai 10,86. Dan untuk di 20 menit menghasilkan nilai 10,50. Lalu untuk katalis yang ketiga, untuk di washing time yang 15 menit menghasilkan nilai 11,9. Lalu untuk yang di 20 menit menghasilkan nilai 11,46. Dengan nilai means atau rata-rata sini untuk yang 15 menit 11,38, untuk yang 20 menit itu 11,8. Tabel ini menunjukkan rata-rata hasil waktu pencucian, yang mana rata-rata untuk 15 menit dan juga rata-rata waktu untuk 20 menit pada masing-masing katalis. Untuk katalis yang pertama atau B1, katalis yang kedua atau B2, dan katalis yang ketiga atau B3. Untuk hasilnya, itu untuk katalis yang B1 rata-ratanya meningkat dari 12,19 menjadi 11,29. Lalu untuk yang katalis yang kedua, rata-rata hasilnya sedikit menurun dari 10,86 menjadi 10,50. Lalu untuk katalis yang ketiga atau B3, rata-rata hasilnya menurun dari 11,9 menjadi 11,46. Dengan rata-rata keseluruhannya yaitu 11,38 dan 11,08. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu dari analisis efek interaksi BC. Interaksi BC mengindikasi bahwa efek waktu pencucian bergantung pada jenis katalis yang digunakan. Untuk katalis B1, efek waktu pencucian berubah dari negatif menjadi positif. Uji T sederhana dilakukan untuk membandingkan hasil rata-rata pada dua waktu pencucian untuk katalis B1 yang seperti di layar, yaitu T sama dengan 12,19 dikurangi 11,29 per akar 0,6 dalam kurung 2/9 menghasilkan 2,5. Nilai T ini signifikan pada tingkat 0,02, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan untuk katalis B1 pada dua waktu pencucian. Kesimpulan dari materi kali ini
yaitu 1. Waktu pencucian C secara individu tidak signifikan, tetapi interaksinya dengan katalis B menghasilkan efek yang hampir signifikan. Untuk yang kedua, data menunjukkan bahwa keputusan untuk mengabaikan waktu pencucian sebagai faktor penting mungkin salah jika interaksi BC tidak diperhitungkan. Yang ketiga yaitu studi lebih lanjut diperlukan untuk memahami efek gabungan dari katalis dan waktu pencucian pada hasil eksperimen. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan kata atau materi yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.